Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, orang tua murid kelas 9B? Kali ini saya akan mencoba menerangkan kembali mengenai PTM terbatas tahap 3 yang kemungkinan nanti akan diterangkan melalui sosialisasi oleh sekolah, kemungkinan hari Kamis. Baik, akan saya terangkan yang terpentingnya saja, yaitu berdasarkan SK Dinas Pendidikan SMP 14 Jakarta melaksanakan di grade yang diizinkan, yaitu 1. Hari Senin jadwal PTM terbatas untuk kelas 7. Yang kedua, hari Selasa jadwal disinfektan atau penyemprotan. Yang ketiga, hari Rabu jadwal PTM terbatas kelas 8. Keempat, hari Kamis jadwal disinfektan atau penyemprotan. Yang kelima, hari Jumat jadwal PTM terbatas untuk kelas 9. Jadi untuk PTM terbatas kelas 9 adalah hari Jumat. Dengan mengacu skema uji coba sekolah tatap muka dari pemerintah, pertama, belajar tatap muka 1 hari per minggu setiap 1 jenjang kelas, ya, baik itu di SD, di SMP maupun di SMA. Kemudian yang kedua adalah 50% jumlah siswa di kelas, maksimum 50% kapasitas. Oleh karena itu nanti kelas 9B dibagi menjadi 2. Dari 36, satu kelasnya menjadi 18. Yang pertama di kelas 9B1 diambil dari nomor absen ganjil. Kelas 9B2 diambil dari nomor absen genap. Kemudian yang ketiga mengenai durasi belajar yang diizinkan adalah 3-4 jam per hari. Tapi telah ditetapkan untuk SMP adalah 35 menit kali 4, ya. Untuk SMA 35 kali 5. Kemudian yang keempat hanya membahas materi belajar esensial yang terpentingnya saja, ya. Sekolah telah mengikuti pelatihan pembelajaran campuran blended learning yang September kemarin. Kemudian orang tua berhak menentukan anak ikut sekolah tatap muka atau tetap belajar dari rumah. Itu harus dikonsultasikan ke pihak sekolah. Kemudian pendidik dan tenaga kependidikan telah melakukan vaksinasi lengkap. Jika terjadi kasus COVID, sekolah ditutup 3 kali 24 jam. Selanjutnya, dari skema ini kita lihat keterangan di atas, maka jatah untuk setiap jenjang kelasnya adalah 1 hari. 1 hari kelas 7 1 hari dalam per minggu. Kemudian kelas 8 1 hari dalam per minggu. Kelas 9 juga 1 hari dalam per minggu. Untuk pembagian kelas kita dapat lihat di sini. Inilah daftar peserta didik di kelas PTM terbatas. Kelas 9B1, nah ini
dapatkan dari nomor absen ganjil ya. Untuk 9B2 adalah didapatkan dari nomor absen genap. Kemudian berikutnya jadwal ya, jadwal yang dapat kita lihat di sini untuk kelas 9 adalah seperti ini ya. Jumat ya, kita dapatnya hari Jumat kelas 9. Kemudian waktunya di sini adalah dari pukul 6.30 sampai dengan pukul 7.30 adalah datang bertahap dan cek suhu yang sudah dibagi menjadi 9A 6.30 sampai 6.40, 9B 6.40 sampai 6.50 sampai kelas 9F ya. Kemudian pukul 7.30 sampai pukul 8.40 ini masuk pada mata pelajaran ya. Jadi misalkan di kelas 9B1 yang bernomor absen ganjil itu mendapatkan bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Kemudian di kelas 9B2 adalah bahasa Inggris. Nanti pada pukul 8.50 bergantian di kelas B1 bahasa Inggris. Sedangkan di B2 adalah bahasa Indonesia 9B2. Dan selanjutnya. Bagaimana hari-hari yang lainnya? Hari-hari yang lainnya adalah PJJ atau BDR, belajar dari rumah, dengan jadwal yang sudah diberikan. Yang terpenting lagi nanti jam pulang ya, jam pulang bertahap juga ya. Jadi bertahap 9A dulu, kemudian 9B, 9C, 9D, 9E sampai 9F. Mudah-mudahan ini lancar dalam perjalanannya. Selanjutnya yang terpenting adalah harus memperhatikan protokol kesehatan sekolah saat tatap muka. Ini dikutip dari panduan yang dikeluarkan Kemendikbud. Ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah sebelum berangkat. Nah, sebelum berangkat diharapkan siswa sarapan ya, atau konsumsi gizi seimbang. Yang kedua, pastikan diri kondisi sehat dan tidak memiliki gejala suhu lebih dari atau sama dengan 37,3 ya. Dokter ada yang mengatakan 37,5, ada juga yang 37,3. Jadi katakan harus dicek ulang ya. Kemudian keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan atau sesak napas dianjurkan untuk belajar dari rumah ya. Jadi untuk PTM khusus yang kondisinya sehat. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan masker kain 3 lapis atau 2 lapis yang dalam diisi tisu ya. Atau bisa juga menggunakan masker kesehatan yang biasa dipakai ya. Yang keempat, bawa cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Yang kelima, bawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan. Nanti ini pada jeda waktu jam pelajaran pertama menuju ke jam pelajaran kedua, itu ada jeda 10 menit digunakan untuk makan atau minum ya. Kemudian yang keenam, wajib membawa
perlengkapan pribadi meliputi alat belajar, ibadah, alat olahraga, dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam-meminjam. Perlu Bapak Ibu ketahui, diupayakan nanti anak bersalaman menggunakan prokes, ya, itu berjarak gitu, menggunakan jarak. Kemudian untuk masker diupayakan membawa cadangannya, ya, membawa paling tidak cadangannya satu saja, ya. Yang berikut selama perjalanan: 1. Gunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik, ya, atau antar jemput. Berikut sebelum masuk gerbang: 1. Pengantaran hanya sampai di lokasi yang telah ditentukan. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan meliputi pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak napas. Jika dari rumah suhunya sudah 37,5 misalnya, ya, diharapkan lapor, ya, ikut belajar di rumah saja, BDR, ya. Jika suhu tubuhnya normal, ya, wajib untuk PTM. Yang ketiga, lakukan cuci tangan pakai sabun, ya, atau CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas. Selama kegiatan belajar mengajar, gunakan masker dan terapkan jaga jarak minimal 1,5 meter. Ini banyak yang lupa, ya, siswa kadang-kadang suka memasang maskernya yang tidak benar, ya. Upayakan masker yang ada kawat, ya, ada kawat sehingga di bagian hidung bisa ditekuk gitu. Yang kedua, gunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi. 3. Dilarang pinjam-minjam peralatan. 4. Berikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait menggunakan masker, CTPS, dan jaga jarak. Yang kelima, melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan. Jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan, maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan. Nah, itulah Bapak Ibu yang dapat saya terangkan. Sekali lagi, yang terpenting adalah yang pertama, yang mengikuti PTM adalah siswa yang dianjurkan oleh prokes, yaitu yang sehat, ya, yang memiliki gejala-gejala yang sudah ditetapkan, dianjurkan untuk BDR. Itu saja yang dapat saya jelaskan, dan mungkin nanti selengkapnya akan diterangkan di sosialisasi PTM terbatas tahap 3 oleh sekolah. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.